Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang tajwid ya. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang tajwid. Untuk selanjutnya silahkan diperhatikan slide yang akan Bapak sampaikan. Untuk slide yang pertama pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian tajwid ya. Secara bahasa kita lihat di sini, secara bahasa tajwid itu artinya adalah memperbaiki atau memperindah atau memperelok ya. Itulah pengertian secara bahasanya. Untuk secara istilahnya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau mengeluarkan setiap huruf-huruf dan mahrajnya dengan memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Itulah tadi pengertian ilmu tajwid secara bahasa dan secara istilah. Untuk anak-anak silahkan dipahami, karena nanti ini juga akan keluar pada ujian yang akan datang ya. Pada slide ini Bapak akan membahas tentang mad ya. Mad secara bahasa ya, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah memanjangkan. Jadi mad itu artinya adalah memanjangkan secara bahasanya. Untuk secara istilah, mad itu artinya adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Nah, jadi mad ini mempunyai huruf-huruf ya yang bisa dipanjangkan. Kemudian pada slide ini Bapak akan membahas tentang pembagian mad ya. Jadi huruf dan pembagian mad. Tadi di slide sebelumnya disebutkan bahwasanya ada punya huruf ya. Mad itu punya huruf. Nah, di sini kita sebutkan bahwasanya huruf-huruf mad itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ada alif, ada wawu, dan ada ya. Kemudian untuk pembagiannya, mad itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i atau sering disebut dengan mad asli. Mad tabi'i itu yang bagaimana? Mad tabi'i itu adalah alif sukun sebelum fathah, wawu sukun sebelum dhammah, dan ya sukun sebelum kasrah. Itulah mad tabi'i. Sedangkan bagian yang kedua adalah ada mad far'i ya. Mad ini adalah mad yang paling banyak atau sering disebut dengan mad cabang ya. Mad ini yang paling banyak. Mad far'i itu adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli yang disebabkan hamzah atau sukun. Untuk cabang-cabangnya ada banyak, ada mad lazim, ada mad iwad, mad badal, mad lain, dan lain sebagainya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 mad saja. Yang pertama adalah mad iwad ya. Kita akan bahas mad iwad dulu. Untuk pengertiannya secara bahasa, mad iwad itu berarti ganti atau pengganti tanwin. Secara istilah, bacaan yang terjadi apabila terdapat fathah tanwin yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Untuk panjang bacaannya, mad iwad ini adalah 1 alif atau 2 harokat. Nah, untuk mad iwad ini tolong diingat ya, kata kuncinya adalah fathah tanwin yang berada di akhir ayat ya. Fathah tanwin. Kalau tidak ada fathah tanwin berarti tidak ada mad iwad ya. Contohnya kita lihat ada di bawah di sini pada surat Al-Baqarah ya. Ada pada lafaz wa nadhiron. Nah, di situ dibaca menjadi wa nadhiro, dipanjangkan 2 harokat ya. Ron diganti menjadi ro dan dipanjangkan 2 harokat, dan lain di bawahnya ada contoh-contoh lain, untuk silahkan dibaca. Mad yang kedua adalah mad lain. Mad lain secara bahasa pengertiannya adalah lunak ya. Secara bahasa itu lain itu artinya adalah lunak. Secara istilah, mad lain adalah bacaan yang terjadi apabila terdapat wawu atau ya sukun yang didahului oleh fathah ya. Ingat, wawu atau ya sukun yang didahului oleh fathah. Untuk bacaan mad lain itu sendiri
panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Perlu diingat, untuk mad lain ini anak-anak semua harus bisa membedakan antara mad lain dan huruf lain ya. Mad lain dan huruf lain. Perbedaannya apa? Mad lain itu berada di akhir ayat atau tanda wakaf, dibaca lunak dan dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Ingat, kata kuncinya adalah akhir ayat atau tanda wakaf ya. Untuk huruf lain itu sendiri berada di tengah. Jadi berbeda dengan huruf mad lain ya. Mad lain berada di akhir, huruf lain berada di tengah ayat. Dibaca lunak tetapi tidak dipanjangkan, tidak perlu dipanjangkan. Contohnya untuk mad lain pada lafaz bi khairin ya. Ini berada di akhir, maka dibacanya bi khair ya. Atau min khaufin. Nah, maka dibacanya min khauf. Untuk huruf lain contohnya, karena di sini tidak ada disebutkan, maka Bapak sebutkan saja. Contoh huruf lain itu adalah pada lafaz aro'aitallazi, aro'aita ya, pada lafaz aro'aitanya. Itu contoh dari huruf lain, tidak perlu dipanjangkan tetapi dibaca dengan lunak. Kemudian mad yang ketiga adalah mad arid lis sukun ya. Untuk pengertiannya secara bahasa, mad arid lis sukun itu adalah bacaan panjang karena ada sukun ya. Bacaan panjang karena ada sukun. Sedangkan secara istilahnya, bacaan yang terjadi karena ada mad tabi'i yang berada pada akhir ayat atau tanda wakaf. Ingat, ada mad tabi'i ya. Tanda kuncinya adalah mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Untuk panjang bacaannya itu boleh 2, 4, 6 harokat. Contoh dari mad lain ya. Contoh dari mad lain di sini sudah dituliskan banyak ya, pada surat An-Nas, Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ada pada lafaz Malikin Nas, surat An-Nas ya. Pada lafaz Malikin Nas itu bacanya bagaimana? Malikin Nas. Atau lebih panjang lagi, Malikin Nas. Boleh ya. Pada lafaz humul muflihun ya, bisa dibaca dengan humul muflihun. Atau lebih panjang lagi, humul muflihun. Pada lafaz Rabbil alamin boleh dibaca Rabbil alamin. Atau lebih panjang lagi, Rabbil alamin. Rabbil alamin ya. Nah, itu saja untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.